Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita awali perkuliahan sistem informasi di pagi hari ini dengan pantun. Makan ketan dicampur dengan terasi. Ketan dibuat oleh Ibu Musriah. Hari ini kita akan belajar sistem informasi, penerapannya pada bank syariah. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sudah siap mengikuti perkuliahan di pagi hari ini? Kita uji konsentrasi panjenengan, apakah sudah siap untuk kuliah hari ini atau belum? Monggo tangannya ditaruh di atas, digerakkan dengan makin cepat, makin cepat, lalu taruh di dagu. Ya, baik, berarti sudah lumayan konsentrasinya untuk mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Baik, perkuliahan hari ini adalah pertemuan yang ke-9 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, Sistem Informasi Manajemen ini adalah panjenengan semua yang dari perbankan syariah itu adalah integrasi dari mata kuliah dulu pengantar manajemen sama pengantar akuntansi digabungkan dengan sistem informasi. Jadi penerapannya sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi pada bank syariah terutama dan lembaga keuangan syariah. Karena ada bank sama yang non bank, berarti lembaga keuangan syariah. Itu materi yang akan kita sajikan pada pertemuan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita awali perkuliahan ini dengan bacaan umul kitab ala hadina sholihah wa ala manawa salafus sholih al-fatihah. Saya absen dulu hari ini. Baik, hadir semua kayak ini ya? Berarti masih semangat untuk mengikuti perkuliahan pada pertemuan ke-9 ini. Langsung kita mulai. Jadi kita bayangkan dulu, kita awali kalau perkuliahan dulu bank atau lembaga keuangan syariah sebelum era-era digital. Kalau panjenengan bayangkan gitu, sebelum era digital dulu, maka pencatatan transaksi itu masih manual. Ini transaksi mereka masih menggunakan manual, jadi buku tabungan ya ditulis manual, mungkin nanti dihitung dengan kalkulator gitu, dan belum terintegrasi. Misalnya Mbak Nafa membuka tabungan di bank atau di lembaga keuangan cabang Tuban. Nanti suatu saat Mbak Nafa pindah ke kota lain gitu, karena ya ikut orang tua atau memang ada keperluan jalan-jalan gitu. Nah, ternyata mungkin di sana untuk bertransaksi dulu belum bisa terlayani dengan maksimal karena belum terintegrasi. Dan mungkin kalau untuk melihat saldo atau ada transfer dari teman atau dari saudara gitu, dulu belum sistemnya belum terintegrasi, mungkin ya prosesnya lama, tidak langsung masuk ke rekening kita. Nah itu sekarang dengan adanya sistem informasi teknologi yang terintegrasi, sekarang panjenengan bisa cek saldo, bisa kirim uang dengan real time 7 hari, jadi tidak ada mengenal libur-libur. Kalau dulu masih sistem manual harus kalau 5 hari kerja hanya 5 hari kerja, Sabtu Ahad libur, panjenengan nggak bisa transaksi. Sekarang bisa 7 hari full dengan adanya sistem yang terintegrasi sekarang digital dan 24 jam. Jadi tidak ada mengenal ini harus kantornya tutup. Jangan sekarang mau kirim uang lewat ada mobile banking, ada internet banking dan lain-lain. Sekarang sistemnya lebih terintegrasi. Itu yang membedakan era sekarang dengan era dulu. Nah, lalu mata kuliah ini kalau kita gunakan adalah masuk di sub CPMK ke-8. Jadi ini mempelajari sistem informasi
akuntansi yang sesuai dengan PSAK. Masih dari ekonomi dan perbankan syariah sudah familiar PSAK. Apa Mbak? Masih ingat PSAK? Lupa, Pak. Jawab luka lah. Pernyataan standar akuntansi, ya, pernyataan standar akuntansi atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Kalau untuk syariah ada PSAK 101 sampai 109. Nah, itu mengikuti prosedur itu. Baik, ini dalam sistem atau dalam mata kuliah manajemen dulu kita masih ingat siklus IPO, masih ingat input, proses, dan output. Nah, ada IPO, input. Misalnya kalau sekarang sistemnya sudah terintegrasi ya, Mbak Nazil datang ke ATM masukkan kartu, itu berarti inputnya masukkan kartu, masukkan PIN, kemudian ATM akan memproses, memvalidasi, mengecek saldo masih tersedia atau tidak, misal mau tarik uang kan gitu, di servernya mereka. Lalu muncul outputnya nanti berupa uangnya kalau mau penarikan uangnya keluar, lalu struknya keluar, bukti sudah melakukan transaksi. Ini berarti dalam siklus sistem informasi manajemen. Nah, ini yang membedakan karakteristiknya antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, karakteristiknya itu bedakan. Biasanya akadnya ya memang enggak, kalau di bank konven tanpa akad. Ya jenengan mau melakukan lending atau pinjaman ya langsung pinjam berapa, akadnya nanti bias pakai bunga mereka. Nah, kalau di bank syariah pakai akad, ada murabah, ada mudorobah, musyarakah, dan mereka sistemnya bagi hasil biasanya, tidak ada mengenal bunga. Pengawasannya kalau di bank konven biasanya hanya BI sama OJK, kalau di syariah ada tambahnya dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Itu yang membedakan untuk bank konven dan bank syariah. Ya. Nah, kalau untuk bank syariah sendiri sama, biasanya kalau untuk bank konven maupun syariah ada funding sama lending, ya, untuk tabungan sama penyaluran kreditnya. Nah, itu yang menghimpun dana berupa tabungan, mudharabah atau deposito, giro, dan biasanya ada tabungan haji umroh macam-macam kalau untuk di bank syariah kan gitu. Itu yang membedakan nanti dengan bank konvensional di ini. Biasanya kalau ada tabungan haji umroh ini, kalau di bank konven tidak menerima. Nah, ini contoh pembiayaan murabah. Misalnya nasabahnya Kang Rosid, Pak Rosid ini membeli motor lewat bank syariah dengan harga misalnya 20 juta. Biasanya nanti bank akan menetapkan marginnya berapa, 3 juta misalnya. Berarti nanti yang dibebankan kepada Pak Rosid ini adalah 23 juta. Ini yang akan diangsur selama berapa sesuai kesepakatan, mau 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Nah, nanti akan ketemu angsurannya dibagi itu akad murabahnya kan gitu. Ya. Baik. Ini untuk arsitekturnya core banking system. Ya, biasanya kalau dari bank ya, jenengan kalau datang ke teller bank gitu. Nah, ini teller bank, jangan mau masukkan tabungan atau mau menarik dana gitu, nanti kemudian menyerahkan buku tabungan, nanti akan diproses sama teller. Nah, ini kalau kita integrasikan dengan moderasi beragama, maka teller ini sebagai penerima uang harus amanah. Dia kan kalau tidak amanah bisa aja memasukkan nominalnya, jangan store 1 juta tapi nolnya dikurangi 1 kan hanya masuk 100.000. Nah, kalau misalnya nasabahnya tidak terlalu care, tidak melihat, ternyata hanya dimasukkan nolnya kurang 1. Nah, itu
Berarti nilai-nilai moderasi beragama harus diterapkan di sistem informasi ini. Penerima teller sebagai penerima uang harus amanah. Lalu juga misalnya kalau bank dulu belum terintegrasi dengan misalnya jangan datang ke BMT sini, ada Baitul Mal wa Tamwil, BMT Ngasem cabang Senori ini. Kalau dia belum terintegrasi, bisa saja jenengan mengajukan pinjaman di bank Ngasem sini, nanti cair misalnya disetujui, besok ternyata datang lagi ke bank cabangnya Kenduruan. Nah, karena belum terintegrasi, nggak ada datanya yang tervalidasi di situ, bisa saja dicairkan lagi di sana. Nah, ada double pencairan. Itu juga yang menyebabkan atau yang membedakan atau dengan adanya sistem digital yang terintegrasi sekarang dengan yang sebelum bank-bank itu masih ya konvensional atau masih manual dulu, belum ada integrasi. Ya ini ada channel layernya itu ada brand teller, ada ATM, ada mobile banking, internet banking, ada call center itu. Kalau yang core banking sistemnya ada account manager, lalu transaksi proses, product management, dan itu buku besar general ledger untuk di pencatatan semua sistem akuntansi, mulai pencatatan, pengklasifikasian sampai pelaporan keuangan, sama data server dan warehouse. Baik, nah ini yang saya singgung tadi, studi kasus interaktif misalnya di bank BMT Ngasem cabang Senori, kalau belum adanya core banking system, bisa saja nasabah itu misalnya tadi bukanya dianya di cabang Senori, nanti maunya ngambil di Kenduruan tidak berhasil karena belum terintegrasi, tidak bisa dilakukan. Nanti juga bisa aja tagihan menjadi double tagihan karena tagihannya ada di sudah terbayarkan, mungkin tadi belum diinput sama bagian teller yang menginput, akhirnya nanti masih muncul lagi tagihan. Nah, lalu ini ada nasabah yang bisa mendapatkan pembiayaan ganda dari beberapa cabang. Nah, ini menyebabkan fraud atau kegagalan atau kesalahan dalam perbankan. Ini rangkuman materi untuk sistem informasi akuntansi pada pada bank syariah. Ada ini core banking system tadi, sistem informasi bank syariah dan financial reporting. Sebelum saya akhiri, kalau ada pertanyaan, Mbak Nazil, atau sudah memahami perkuliahan ini, mata kuliah ini? Ya. Baik, sebelum kita akhiri nanti ada penugasan. Jadi selain tatap muka ini ada penugasan untuk panjenengan untuk lebih memahami tentang sistem informasi akuntansi di bank atau lembaga keuangan syariah ini. Nanti panjenengan kita kasih surat tugas untuk datang ke BMT atau BPRS terdekat sini untuk melakukan observasi tentang sistem informasi akuntansi mereka, mulai pencatatan, pengklasifikasian sampai pelaporan keuangannya. Sanggup nggih? Nah, nanti kita setelah melakukan observasi, jangan buat laporannya untuk dikumpulkan di pertemuan ke-10 ke depan. Ya, itu sebagai penugasan. Jadi tidak hanya mata kuliah tatap muka saja. Sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Sebagai penutup ada quote ini dari Colin Powell. Colin Powell ini bahwa segala bentuk kemajuan itu dimulai dari mimpi. Nah, dari dulu mungkin orang mimpi untuk bisa pindah, bisa terbang gitu, muncul sekarang pesawat terbang. Nah, orang bisa transaksi dimanapun, sekarang ada mobile banking, ada internet banking, itu dari mimpi-mimpi tersebut. Jadi tetap jaga mimpi-mimpi Anda biar tetap semangat menjalani aktivitas ke depan. Sebelum saya akhiri ada pantun lagi,
Gus Muafiq minum teh tarik. Disambung dengan rokok cerutu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kita semua.